Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan membawakan sebuah materi itu tentang suku Aceh. Apabila kita membicarakan suku Aceh, tentu tidak terlepas dari beberapa elemen. Yang pertama itu ada bahasanya tentunya. Yang kedua itu ada sistem pengetahuan. Terus sistem kemasyarakatan itu modelnya seperti struktur organisasi ya. Kemudian ada senjata tradisionalnya, ekonomi, kepercayaan, dan juga dengan makanan khas. Nah, pada materi yang pertama kita akan bahas mengenai sistem bahasa. Nah, tapi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa suku Aceh ini berdiam di pesisir atau pinggiran pantai dan juga pedalaman. Nah, untuk bahasa yang dia gunakan atau suku Aceh gunakan ini sudah jelas, itu adalah bahasa Aceh. Nah, bahasa Aceh ini merupakan rumpun dari bahasa Melayu Polinesia Barat. Nah, yang mana rumpun bahasa Melayu Polinesia ini berkerabat dengan bahasa Cham, atau yang kalau saya bilang bahasa Cham ini merupakan bahasa yang umum digunakan di negara Vietnam dan juga Kamboja. Nah, pasti kan berpikir dong kayak, Pak, ini kan berarti rumpun bahasa. Pastinya ada dong kekerabatnya. Ada, nak, kerabat dia itu, bahasa Aceh itu adalah bahasa yang berkerabat dengan bahasa Camik. Nah, karena bahasa Aceh ini merupakan bagian dari bahasa Aceh Camik, jadi bahasa apapun yang memiliki hubungan dengan bahasa Camik itu pasti akan memiliki kerabatan dengan bahasa Aceh. Salah satunya adalah bahasa Chan. Yang mana bahasa Chan ini biasanya digunakan di wilayah Vietnam atau Kamboja tadi yang Bapak jelaskan. Nah, selain itu untuk aksara atau dialek, untuk daerah Aceh itu dia memiliki dua dialek khusus untuk daerah Aceh Besar dan Aceh Daya. Yang pertama itu ada Baroh untuk datar rendah, dan yang kedua itu ada Bapak lupa, cuman nanti Bapak ingat dan Bapak terangkan di sini. Nah, kemudian saya dialek karena Aceh Besar dan Aceh Daya ini merupakan dua tempat yang paling lama ditinggali, jadi banyak sekali dialek-dialek yang lahir di sana. Salah satunya itu ya dialek Baroh untuk datar rendah. Nah, untuk Aceh Pedie itu dia karena mungkin jarang ditinggali dan juga penduduknya sedikit, jadi bahasa itu bersifat homogen atau sama. Nah, kemudian sudah kita membahas sistem bahasa ini, kita akan beralih ke yang namanya sistem pengetahuan. Nah, untuk sistem pengetahuan ini, Aceh tersebut memiliki sistem pengetahuan yang meliputi flora, fauna, kemudian waktu, cuaca, dan juga struktur manusia. Yang mana untuk mereka itu tahu dari mana, itu mereka yang pertama diketahui dari dukun. Mereka itu dari dukun, terus mereka itu tahu juga dari orang tua adat. Kalau kita bicara mengenai orang tua adat, itu sudah pasti turun menurun. Nah, kalau dari dukun itu sudah pasti secara ramalan ya. Nah, kemudian selain memiliki sistem pengetahuan yang hampir kompleks seperti sekarang ini, mereka juga memiliki beberapa upacara-upacara adat yang sangat kental akan makna. Di sini Pak contohkan 3 saja. Yang pertama ada Troen Yubeng, yang kedua ada Talak Bala, yang kedua ada Puetron Anak. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah Troen Ublang. Nah, Troen Ublang ini merupakan kenduri. Nah, Troen itu artinya kenduri, sedangkan blank itu artinya sawah. Nah, jadi kalau kita umpamakan ya, Troen Ublang ini memiliki arti kenduri sawah sebelum memulai musim nyawah atau menanam padi. Nah, kenapa Troen Ublang ini memiliki tujuan untuk supaya mereka berharap kayak semoga di panenan kali ini atau panen tahun ini itu dapat mencukupi kehidupan suku-suku Aceh atau warga Aceh ya. Nah, kemudian ada yang namanya tulak bala. Nah, tulak bala ada 2 kosakata ya, pertama tulak, yang kedua bala.
Tulak itu artinya tolak dan bala artinya musibah. Nah, tulak bala ini biasanya dilakukan di bulan Syafar tahun Hijriah. Kenapa? Karena pada bulan-bulan tersebut itu kan bulan panas tuh anak. Jadi sangat-sangat riskan terjadi musibah, dan karena itulah biasanya dilakukan acara tulak bala. Nah, biasanya acara tulak bala ini juga tergantung dari keadaan ekonomi si pemilik rumah. Nah, jadi tidak dapat dipaksakan. Nah, kemudian ada istilah peutron anak. Nah, peutron anak ini sama halnya kalau di adat Bali itu namanya ngetelu bulanan, 3 bulanan. Nah, cuman bedanya kalau peutron anak ini biasanya dilakukan 7 atau 40 hari setelah bayi lahir. Nah, peutron anak ini sama halnya dengan kata-kata menyambut kelahiran seorang bayi ke dunia ini tentunya ya. Nah, biasanya untuk peutron anak ini melakukannya tuh kebanyakan dengan simbolik. Yang pertama dengan buah kelapa yang dipotong menjadi 2 yang ketika mereka memotong itu harus di atas kain. Nah, kemudian ya anak-anak, potongan dari buah kelapa itu akan diberikan kepada orang tuanya. Hal ini pun ada yang bilang kayak hal itu dilakukan supaya anak itu menjadi penurut, atau apa namanya kalau dalam Bali itu disebut dengan suputra atau anak yang baik. Dan ada juga yang bilang supaya si anak itu tidak takut dengan petir, karena pas dibelah itu kan suaranya keras tuh, diharapkan anak tidak takut dengan petir, dan itulah kepercayaan mereka seperti itu. Nah, habis itu kita akan masuk ke yang namanya sistem kemasyarakatan. Nah, di sistem kemasyarakatan ini hampir apa untuk sistem kemasyarakatan anak itu hampir kompleks, bukan hampir, lebih tepatnya sudah kompleks ya. Sama seperti pemerintahan Indonesia, kita anggaplah contoh aja nih ya, ada satu desa kecamatan, namanya kecamatan Pliatan. Di sana ada Pak Camat, wakil. Nah, dari kecamatan pasti ada namanya desa. Nah, desa ini pun juga ada kan ketua RT, ketua RW, kadus. Nah, sama. Dalam sistem kemasyarakatan suku Aceh ini hal itu diterapkan, sehingga banyak yang bilang bahwa sistem kemasyarakatan atau organisasi dari suku Aceh ini kompleks sama seperti negara kita, yaitu Republik Indonesia. Nah, kemudian selain sistem masyarakat yang kompleks, mereka juga mempunyai rumah adat dan juga baju adat. Nah, untuk rumah adat ini bentuknya panggung. Untuk namanya itu krong bade. Terus kalau kalian mendengar kata bade, pasti kan kalian bertanya kan, Pak, bukannya bade itu adat Bali ya Pak? Beda anak-anak ya. Kalau bade di Bali itu dia itu adalah tempat pengusung jenazah yang akan diabad. Beda ya. Jangan samakan. Kemudian untuk ciri khas dari krong bade yang pertama, selain bersifat rumah panggung, tinggi panggungannya ini itu adalah 2,5 meter sampai 3 meter. Nah, kenapa? Karena hal ini dilakukan supaya menghindari dari ancaman binatang buas, kemudian untuk bencana-bencana alam lainnya seperti banjir, gempa, dan yang lainnya. Nah, selain itu kan di bawah ini kosong. Di bawah yang kosong ini biasanya digunakan untuk menyimpan hasil panen, baik padi, cengkeh, lada, disimpan di bawah sini. Nah, kemudian bagian lantai 2-nya itu biasanya itu digunakan untuk istirahat yang milik rumah ataupun tamu. Nah, untuk bahan yang digunakan untuk membuat rumah krong bade ini hampir semuanya terbuat dari kayu. Nah, kecuali bagian atap, dia itu menggunakan anyaman daun. Nah, sudah kita membahas rumah adatnya, kita akan membahas baju adatnya yang bernama baju Meu Keusah ya. Nah, untuk baju adat dia itu terinspirasi dari baju adat suku Melayu ya. Nah, untuk biasanya ya, untuk yang laki-laki ini sudah pasti baju dia itu akan berwarna hitam. Ini baju ini dan baju yang wanita maupun yang laki-laki itu merupakan baju hasil tenun atau anyaman ya. Kemudian, nah, untuk bajunya itu namanya sama, yaitu Meu Keusah. Dua-duanya juga sama, baik laki maupun pria. Dan mereka menggunakan celana yang namanya sama, yaitu celana cekak sang lah. Kalau cekak musang, maaf ya, Bapak lupa. Soalnya untuk Aceh itu anak materinya banyak banget. Jadi kalau Bapak bawakan secara rinci itu akan makan waktu ya. Nah,
Ingat ya anak, karena Aceh itu merupakan hampir mayoritas beragama Islam. Ingat lihat, bisa kalian perhatikan di sini yang wanita pakainya tertutup, ya. Dan pasti dia akan menggunakan jilbab untuk menutupi auratnya. Karena kenapa? Karena baju adat Aceh ini dia itu benar-benar mentaati syariah Islam atau aturan Islam, ya. Bisa dilihat bahwa baik perempuan maupun wanita tidak ada menggunakan emas di jari mereka kecuali cincin kawin, ya. Itu beda kisah. Nah, sudah kita membahas baju adatnya. Jangan lupa Nana bahwa untuk suku Aceh itu dia tuh memiliki beberapa alat musik. Di sini Pak cantumkan 7. Walau selain musik dia juga punya seni tari. Bapak cantumkan 1 aja di sini. Nah, pasti kan Pak, kok cari misalnya 1 sih Pak? Kenapa nggak semua? Halo anak-anak, waktunya terbatas anak-anak. Cuma 30 menit Bapak ngajar kalian di sini. Jadi nggak mungkin Bapak bisa memberikan semua penjelasan mengenai alat musik, seni tari, karena suku Aceh ini sangat banyak sekali anak. Bahkan Bapak juga nggak paham. Nah, alat musik yang pertama anak itu ada canang. Canang itu bukan yang buat sajen, itu beda, ya. Nah, canang ini biasanya dimainkan dalam upacara-upacara adat untuk mengiringi tarian, ya, untuk alat musik juga. Nah, canang ini juga kalau adat Bali, suku budaya Bali disebut dengan pongla. Memainkan pun dengan cara dipukul, yang kanan dulu, yang kiri kanan, kiri kanan. Jadi maksudnya kayak gini, dung ting dung ting ting dung. Nah, kalau ini seperti itu, sama cara mainkannya, ya. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua. Alat musik kedua itu ada rapai. Ini ya, bukan yang ini orang, ini alat musiknya. Nah, rapai itu bentuknya sama seperti rebana anak, bulat. Nah, untuk kayu yang dibuat itu biasanya menggunakan kayu yang keras. Terus apa dong Pak kayu yang keras? Banyak. Kalau kalian bilang kayu laban, kayu pulih, nggak bisa. Pasti akan pecah, pasti. Nah, jadi mereka pun makanya dengan menggunakan kayu nangka. Nah, kenapa kayu nangka? Karena kayu nangka ini sama kuatnya dengan kedua kayu tersebut yang Pak sebutkan. Dan yang pasti dia tidak mudah pecah atau retak. Nah, kemudian untuk bagian kulit dia itu digunakan kulit sapi. Nah, cara memainkan pun gampang dengan cara dipukul, tapi menggunakan irama atau ketukan, ya. Kita akan masuk ke yang namanya celempong. Celempong ini sama dengan reong kalau di alat musik Bali. Cara mainkannya itu sama. Yang pertama akan ada sebuah rak. Nah, nanti ini celempongnya ini nanti akan disusun berdasarkan dari yang terbesar sampai yang kecil. Tap. Nah, tetapi untuk menyusunnya itu tidak boleh sembarangan karena setiap celempong itu ada A, I, U, E, O. Nah, contoh aja seperti itu, ya. Nah, biasanya kalau di celempong ini dimainkan oleh wanita-wanita untuk mengisi waktu luang, ya. Tapi sekarang, ya, kalau informasi yang Pak dapat untuk anak-anak gadis di Aceh itu sudah jarang bisa memainkan alat ini dengan sempurna. Hanya nenek-nenek yang dapat mainkan dengan sempurna. Kenapa, ya? Karena dia modernisasi. Seolah-olah budaya ini ditinggalkan, karena ini adalah budaya warisan leluhur, ya. Nah, kita akan masuk ke alat musik yang keempat, itu ada tambo. Tambo itu bentuknya besar, bulat. Nah, bentuknya itu sama seperti beduk, cuman ini bukan beduk, ya. Kalau beduk ini masjid itu tanda untuk sholat atau buka puasa. Kalau ini alat musik. Nah, ini untuk kulit itu sama, yaitu kulit sapi. Nah, untuk pengikatnya ini atau mengikat yang lebih kencang itu digunakan yang namanya rotan. Nah, cara memainkannya pun dengan cara dipukul, tapi menggunakan dua pukul, duk, bukan satu, ya. Nah, sudah tambo, kita akan bahas namanya teganing ini. Ini kelihatan dari gambar teganing. Nah, Bapak simulasikan saja lah seperti ini. Bapak gambarkan, ya. Ini di atasnya ada lubang, di bawah itu ada lubang. Nah, jadi alat musik ini panjang. Jadi kalau ingin memainkannya, dia tuh ditaruh di sebuah tempat. Nah, untuk memainkannya itu, ketika yang bagian atas tepuk, bagian bawah juga harus tepuk. Plak. Jadi harus bersuara plak. Jadi akan keluar suara. Dan yang jelas suara itu sangat merdu dan bernada, ya. Jadi tidak boleh sembarangan pemainannya. Nah,
Yang keenam, ini ada Suknekali. Suknekali ini mirip kayak klarinet ya, yang dimainkan oleh Sweetford. Kan tahu Sweetford? Kalau kan anak sering nonton Scarlet Song ya tahu lah kalian ya. Nah, ini mirip klarinet. Nah, biasanya Suknekali itu dimainkan dalam pentas-pentas musik. Biasanya ditemani oleh gondrong. Gondrong ini sama halnya kayak gendang, cuman bedanya ini lebih kecil. Kalau gendang pada umumnya itu berbentuk dari kecil ke arah yang besar, kalau ini sama. Nah, kalau di adat Bali atau kebudayaan Bali ini disebut dengan kendang. Kalau kalian memang kayak sering nonton pentas seni Bali, soalnya kalian tahu dong kayak kendang orang Bali itu kan. Nah, kalau ini kan dia kan besarnya sama nih. Nah, kalau di adat Bali itu kebudayaan Bali itu dari besar ke kecil, cuma tidak benar-benar riskan gitu kan, tidak benar-benar kayak kelihatan. Nah, sesudah gondrang ini, ingat, gendang sama Suknekali itu merupakan pasangan. Ketika Suknekali dimainkan, maka otomatis gendang akan mengiringinya. Nah, sesudah kita membahas 7 alat musik secara umum yang ada di Aceh, kita akan masuk ke materi tarinya. Nah, itu tari saman. Nah, untuk tari saman ini ada yang menarik. Yang pertama itu adalah penarinya tidak boleh berlawanan jenis. Dalam artian laki perempuan. Kenapa? Ingat, seperti yang Bapak katakan tadi di awal, bahwa Aceh itu merupakan daerah atau provinsi yang menerapkan hukum syariah Islam. Jadi kita berpikir aja konteksnya adalah Islam itu tidak memperkenankan kaum Hawa maupun Adam itu persentuhan. Karena ngerti kan maksud Bapak kan? Kalau kan bertanya, Pak, jadi itu ya alasannya kenapa tari sama itu kalau cewek semua, laki-laki semua. Iya benar anak. Karena dalam Islam itu tidak memperbolehkan yang namanya bersentuhan. Jadi diakalnya dengan apabila penarinya satu cowok maka semua harus cowok, begitu pula sebaliknya. Apabila penarinya satu cewek maka semua harus cewek. Nah, tari saman ini biasanya ditarikan itu berisinya pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus untuk tarian ini kan juga tarian ini termasuk tarian memecahkan rekor dengan jumlah penari terbanyak ya. Selain itu tari saman ini juga terkenal sampai ke mancanegara. Tetapi dia tidak menggunakan musik kan, dia itu cuma menggunakan tepukan dan juga menggunakan nyanyian tadi yang bisa saya sebutkan tadi. Nah, sesudah kita membahas mengenai yang namanya tari saman dan yang masuk ke sistem kemasyarakatan, kita akan masuk ke yang namanya seni tradisional. Di sini Bapak ambil sampel secara umum itu ada 7. Yang pertama ada rencong, kemudian siwah, pedang, kemudian reduh, rencong mukure, mucek, kemudian ada pudeng, tumpang, cingki. Nah, yang pertama kita akan membahas yang namanya rencong. Nah, rencong ini ada 5 jenisnya. Saking banyaknya Bapak aja sampai susah gitu ya memahaminya. Jadi akan Bapak bahas secara umum ya di sini. Nah, rencong ini dulu itu digunakan baik wanita maupun pria zaman dulu waktu kolonisasi, waktu Belanda menjajah negara kita selama 3,5 abad namanya itu. Baik perempuan maupun pria itu menyelitkan rencong di pinggang di sini. Ini sudah seperti ini. Nah, perkembangan sekarang beda. Anak mudanya menyelitkan handphone bertiktokan. Ya. Nah, untuk alat musik rencong ini, walaupun sudah tidak digunakan untuk abad ini atau sekarang, mereka itu tetap menggunakan rencong ini bukan sebagai alat pertahanan diri, tetapi sebagai keagungan. Karena rencong ini melambangkan keberanian, semangat, dan juga kepahlawanan. Nah, sudah kita bahas rencong, kita akan masuk ke materi yang berikutnya mengenai seni tradisional yaitu siwah. Bukan dewa siwa, itu beda konteksnya. Nah, saya tahu kalian berbicara seperti di belakang ya. Nah, siwah ini bukan berbeda, sama. Cuman bedanya siwah ini lebih langka. Kenapa? Karena siwah ini merupakan senjata yang hanya dimiliki oleh kaum bangsawan atau raja-raja. Bukan senjata, lebih tepatnya untuk hiasan ya. Karena di sini ada manik-manik, ini ada batu-batuan kayak ya batu-batuan mahal lah. Jadi siwah ini merupakan senjata yang mewah. Dan bahkan untuk zaman sekarang ini saya mustahil untuk menemukan orang yang mampu membuat senjata siwah secara sempurna. Nah, setelah kita bahas siwah, kita akan membahas pedang atau puedeu. Nah, biasanya puedeu ini digunakan dalam peperangan untuk jarak dekat. Selain itu senjatanya itu juga panjang dan di ujung pun tajam. Nah, senjata ini itu ringan, jadi sangat enak apabila digunakan untuk
pertemuan yang dekat atau berhadapan. Nah, kemudian ada Ruedo. Ruedo ini kita anggap aja golok lah, biar kalian nggak bingung-bingung. Nah, tetapi bedanya golok pada umumnya pasti kan berat. Nah, kalau ini dia tuh ringan. Jadi sama konteksnya dengan pedang ini, digunakan untuk pertarungan jarak dekat. Nah, selain itu gagang ini memiliki ukir-ukiran. Pasti kalian nanya kan, Pak, kenapa dong gagang ini diukir? Simpel jawabannya. Jawabannya supaya orang yang menggunakan itu pegangannya mantap. Apabila dia ingin menebas musuh, itu golok atau reudung itu tidak akan lepas dengan mudah, walaupun tangannya berkeringat ataupun basah. Nah, sudah kita membahas ini, kita akan membahas rencong moekure. Nah, rencong moekure juga sama dengan yang namanya meong cube. Sama dalam artian ini bentuknya belakang ini lancip sama. Nah, tetapi bedanya ini saung atau tempatnya itu beda dan juga gagangnya. Untuk fungsi itu sama, yaitu untuk menikam lawan dari belakang. Nah, kemudian yang terakhir ada pedang tumpang jingki. Sama dengan pedang ini, cuma dia itu bedanya ada di bahan. Bahan yang dia gunakan ini adalah baja hitam asli, jadi sangat berat. Selain itu, untuk bagian gagang itu dia itu bercabang ini. Bercabang. Sebenarnya kurang jelas fungsinya apa, cuman kalau dilihat dari lengkungan cabang yang bawah itu kemungkinan besar itu supaya pegangannya mantap seperti halnya si Reudo ada bolok ini. Nah, ketika kalian menggunakan pedang tumpang jingki ini yang berat, kalian apabila menghadapi senjata kayak beleu, pedung ataupun siwa ini kan dia akan kewalahan, karena pedang yang berat apabila melawan pedang yang ringan itu akan menang dari segi dari segi ketahanannya. Tetapi kembali lagi kepada si pengguna. Nah, setelah kita bahas kondisi tradisional, kita akan masuk ke dua materi ini, yaitu ekonomi suku Aceh dan kepercayaan suku Aceh. Nah, untuk makan lukas itu akan kita bahas di bagian akhir. Nah, ekonomi suku Aceh itu dia itu bertumpu. Mama, Bapak bagi dulu. Yang pertama, ada yang pedalaman, ada yang pesisir. Nah, jadi pedalaman ini biasanya bertani, berternak. Untuk pertanian ini itu untuk yang pedalaman ini biasanya itu padi, cengkeh, lada dan lainnya. Bahkan jahe juga ada ya. Nah, kalau untuk yang berternak mereka itu biasanya berternak sapi, kuda, domba, kambing. Nah, kalau untuk kuda itu biasanya mereka gunakan untuk bekerja, itu menggarap sawah ya. Kalian bertanya kayak, Pak, terus sapinya buat apa? Sapinya dijual anak ataupun dimanfaatkan daging dan susunya. Pada zaman suku Aceh ini itu dia yang menggunakan bekerja adalah kuda, sementara sapi itu hanya diperas susunya dan juga dimanfaatkan dagingnya. Dah ya. Untuk yang masyarakat pesisir itu 90% menjadi nelayan. Ada juga yang berdagang. Dan perdagangan mereka itu bersifat tetap, maksudnya mereka itu berdagang dari kampung lain ke kampung lain. Nah, gitu. Untuk ekonomi suku Aceh Bapak cukup karena memang tidak banyak yang bisa dapat Bapak jelaskan mengenai ekonomi suku Aceh, soalnya memang informasi yang Bapak dapatkan itu sangat minim anak-anak. Kemudian kita akan masuk ke suku Aceh. Bapak ingin bertanya apa kali? Kepercayaan suku Aceh itu awalnya apa? Islam? Salah. Yang pertama itu adalah Hindu-Buddha. Ingat, Hindu-Buddha. Barulah pada abad ke-14 Islam masuk. Tetapi ada yang mengatakan bahwa Islam itu masuk pada abad ke-7 Masehi. Nah, sebenarnya antara dua teorinya agak sedikit kontras ya. Walaupun pada abad ke-7 juga ada buktinya, yang mana ketika Raja Tasih dari Arab itu ingin menyerang ke kerajaan Kalingga, tetapi ketika kerajaan Kalingga itu ada ratu yang sangat galak, yang namanya itu Ratu Sima. Dia pun gak akan segan membunuh orang yang mencuri, bahkan kaki anaknya yang menyentuh emas yang diletakkan pun dipotong. Mendengar berita itu Raja Tasih pun takut dan akhirnya pulang ke negerinya itu Arab. Dan dari sinilah muncul spekulasi bahwa Islam masuk ke
ke Nusantara, tepatnya di Aceh ataupun Sumatera itu pada abad ke-7. Tetapi Bapak serahkan itu semua kepada kalian. Kalian percaya yang mana itu terserah kalian. Nah, kita sudah mana tadi Bapak lupa? Ya, pada saat Islam masuk, kita anggap aja abad ke-14 biar enak lah. Abad 14 itu rata-rata kerajaan-kerajaan Hindu Buddha sudah mulai runtuh ya. Sebab terjadinya politik adu domba di dalam kerajaan itu mempercepat keruntuhan suatu kerajaan. Ada Majapahit, Sriwijaya. Nah, kemudian setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan itu muncullah kerajaan baru kayak Samudra Pasai dan lain-lain sebagainya ya. Nah, jadi setelah kerajaan itu barulah Islam menjadi agama terbesar atau paling mayoritas di Aceh. Adapun agama lainnya itu Kristen atau Katolik itu bukan orang Aceh tapi yang punya. Biasanya orang-orang beragama Kristen dan Katolik itu adalah orang-orang pendatang yang berdiam atau bekerja di daerah Aceh. Untuk kalian bertanya, Pak, berarti di sana ada gereja? Ada, anak-anak. Tetapi gerejanya itu berada di perbatasan atau bagian paling ujung. Jadi tidak berada di tengah-tengah kota Aceh ya atau daerah Aceh. Nah, karena kepercayaan mereka ini adalah Islam, jadi mereka pun menerapkan hukum syariat Islam itu dalam segala bidang, baik dalam bidang hukum, pemerintahan, pernikahan, perkawinan, pewarisan, dan banyak lain sebagainya. Untuk bidang hukuman atau pengadilan itu namanya pengadilan agama Islam. Jadi apapun kejahatannya itu akan dihukum berdasarkan syariat Islam yang berlaku pada saat itu ya. Kemudian selesai kita membahas kepercayaan itu. Oh, mana ada yang ketinggalan dikit nih ya. Ingat, karena kepercayaan mereka Islam, jadi anak-anak, baik anak-anak maupun orang dewasa itu selalu memperdalam ajaran agamanya. Karena itu yang namanya Aceh itu mendapat julukan Serambi Mekah. Kenapa? Serambi Mekah itu memiliki arti pintu masuk atau pintu gerbang. Kenapa disebut dengan pintu gerbang atau Serambi Mekah? Karena orang-orang beranggapan bahwa Aceh lah tempat yang paling dekat untuk menuju agama tersebut atau tempat lahirnya agama Islam tersebut ya. Nah, baru setelah kita bahas kepercayaan suku Aceh, kita akan lari ke arah masakan khas atau kuliner ya. Nah, di sini Bapak cuma ambil sampel 5. Yang pertama itu ada sate matang, kuah barbecue, gulai kambing, kuah masam-masam, dan ayam tangkap. Kalau kalian bertanya, Pak, kok Bapak nggak ambil mie Aceh? Bosan anak. Bapak ini mengangkat makanan yang kurang populer ya di kalangan anak-anak muda. Nah, baik. Yang pertama itu adalah sate matang. Ya, mungkin kalian bertanya, Pak, bukannya sate itu semua matang ya? Oh, tidak. Sate itu tidak pernah dimasak matang, tapi setengah matang. Tapi ini bukan karena namanya matang, sate dimasak sampai matang. Ini cuma asal daerahnya itu daerah matang yang berada di Aceh. Nah, yang membuat sate matang ini beda itu ada cara penyajiannya. Apabila sate pada umumnya disajikan menggunakan kuah, bumbu ya, bumbunya ini bumbu kacang. Sama dengan sate pada umumnya, sate matang juga menggunakan bumbu kacang, tetapi didampingi oleh sebuah soto. Itulah membuat kenapa sate matang itu berbeda. Nah, setelah kita membahas sate matang itu, kita akan berpindah ke kuah pilak U ya. Pilek di sini bukan berarti penyakit seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang disebutnya corona karena pilek sedikit tes swab pasti sudah positif. Biasa orang-orang cerita ya. Nah, kuah pilek ini sebenarnya ya anak-anak. Ini kayak perumpamaan kemudian kayak ingat Aceh itu kan memiliki banyak sekali penghasilan baik di bidang pertanian, di bidang kelautan itu banyak sekali mereka punya. Jadi anggapannya oleh masyarakat di sana itu adalah apabila kita makan kuah pilek iu itu sama dengan artinya kita memakan semua hasil bumi, baik hasil bumi ataupun laut yang ada di Aceh. Itu secara umum ya. Baik, kita akan bahas yang namanya gulai kambing. Pak, maksud kenapa Bapak kayak membahas gulai kambing? Kan bukannya di sini juga ada ya banyak. Bukan begitu ya. Kalau gulai kambing di tempat-tempat kita itu ya biasa kan ya, dikasihnya gulai, kadang-kadang malah nggak dapet dagingnya, tulangnya malahan. Nah,
Yang membedakannya adalah daging itu tidak amis atau bau kambing. Nah, dan yang kedua yang membuat gulai kambing ini agak berbeda adalah ketika kita memakan itu pastikan selalu dalam keadaan panas. Kenapa? Karena gulai kambing ini diletakkan di dalam wajan yang besar dan wajan itu selalu dipanaskan. Jadi kapanpun dihidangkan itu pasti dalam keadaan panas sehingga nyipat untuk disantap ya. Dan itu juga di gulai kambing ini ketika dimakan itu akan disediakan daging cincang rebus. Dagingnya itu sudah pasti daging kambing ataupun daging sapi. Nah, kemudian kita akan masuk pada namanya kuah masam keu. Nah, untuk kata keu dan eu itu memiliki arti masakan pedas. Dari kata-kata apa keu ini memiliki arti masakan pedas, kalau nggak mahal sekarang itu sudah mengerti lah bahwa masakan ini itu terkenal karena pedasnya. Misalkan lihat di gambar yang saya taruh di sini itu terdapat bumbu cabai dan juga rempah-rempah yang terkenal di daerah Aceh. Nah, sudah kita membahas kue masam ini, kita akan memasuki materi yang terakhir yaitu ayam tangkap. Bukan tangkap ayam, beda konsepnya. Ini ayamnya sudah mati dan tinggal dimakan ya. Nah, kenapa dinamakan ayam tangkap? Kalau kalian lihat, ini nggak ada ayam di atasnya. Ini adalah tumpukan daun salam. Terus ayam di mana Pak? Ayamnya di bawah daun salam itu, karena itulah dinamakan dengan ayam tangkap. Nah, ayam tangkap ini biasanya disajikannya wajib menggunakan cabai rawit berwarna hijau dan hampir bahkan jarang ditemui kue tangkap itu menggunakan cabai rawit merah. Kebanyakan menggunakan cabai rawit berwarna hijau ataupun cabai jengki lah kalau disebut orang-orang zaman sekarang ya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai sistem bahasa, sistem pengetahuan, masyarakatan, senjata, ekonomi, dan juga makan bekas. Maka materi kita pada hari ini sudah habis. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pada kali ini, Bapak ucapkan terima kasih buat yang sudah menyeberjalan Bapak. Dan yang tidur di belakang-belakang ini, ya nggak apa-apa, yang penting kalian ribut. Baik, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat siang teman-teman.